Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di sini akan melanjutkan tutorial membuat website. Selanjutnya adalah tampilan responsif. Apa itu tampilan responsif? Tampilan responsif adalah tampilan yang ketika website itu berpindah device, misalnya dari laptop ke HP, maka dia akan menyesuaikan dengan device-nya, jadi tidak ada yang terpotong ataupun hilang. Contoh seperti ini, coba kita lebarkan, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jika kita kecilkan, jika akan mengikuti ukuran seperti itu. Oke, kita buka kodenya. Responsive code dia mainnya di CSS, nggak ada HTML. HTML sebagai itunya aja, kerangkanya seperti biasa. Udah, kita scroll paling bawah, kita kasih informasi, kita kasih komentar, Ctrl slash, kemudian kita kasih kita isi responsif website atau tampilan responsif, bisa aja tampilan responsif. Nah, kita save, kita buka dulu ininya. Oke, kita coba ini belum kita kasih tampilan responsif tuh, jadi ketutup tulisannya. Coba misal kotak ini ya, nah dia sudah mengikuti tapi tidak bagus tulisannya keluar. Ini juga tidak bisa. Oke, sekarang kita ke style CSS nya, kemudian kita tulis komentar. Biasanya responsif itu berupa ukurannya 1024 px, ada yang 900 px, ada yang 768, ada yang 768 px, ada yang 600 px, ataupun ada yang 450 px. Jadi ini masing-masing setiap device. Semakin besar angkanya berarti device-nya besar, mungkin laptop, mungkin PC. Sedangkan yang 450 ini dia device-nya layar monitornya kecil, jadi dia akan mengecil. Oke, lanjut. Kemudian untuk memanggil responsif, pertama kita panggil ini, kemudian tulis media spasi only spasi screen spasi n kurung buka kurung tutup max width, bisa max width bisa min width. Kemudian kita kasih berapa ya, yang pertama dulu yang paling besar 1024 px. Nah, kita kurung buka, kita enter, kemudian kita masukkan di dalamnya wrappernya kita kasih ukuran kemudian widthnya
kasih widthnya 90%. Kita save, kita lihat bagian dari wrapper. Coba kita lihat, berarti yang atas ya, wrapper yang atas atau yang tengah nih. Nah iya, wrapper yang atas bagian ini sudah mengatur ya, sudah berfungsi. Lanjut, kita akan menuju ke yang keduanya. Karena ini layarnya sudah lumayan besar, mungkin nggak terlalu jauh oleh laptop, jadi bisa menyesuaikan ya. Kemudian kita copy aja ini, kita copy, Ctrl C, Ctrl V, ininya kita ganti. Kita menuju ke device yang lebih kecil, yaitu 900 px. Oke, kita buka kurung kurawal, enter. Mana ini? Kelihatan kurung kurawal, kita masukkan yang namanya statistik. Ini statistik yang bagian atas, statistik. Coba kita lihat, statistik itu yang bagian ini statistik nih. Kita atur agar dia statistik, kemudian mengarah ke wrapper, terus mengarah ke div, mengarah lagi ke V. Buka kurung, font size-nya pasti akan kita kecil-kecilin, 2.5 rem. Kemudian kita kasih margin 0 px, 0 px, padding 0 px, 0 px. Kita save, kita lihat pas sudah ada berfungsi. Oh, ini jadi gede nih, dia masih nyatu ya, atur lagi, kayaknya kegedean deh ukurannya, 1,5. Wah, terlalu kecil. 1 rem. Nah, lebih baik, tapi dia masih nyatu ya. Gimana nih caranya nih? Kita enter, kita masuk ke bagian statistik wrapper div small. Sekarang smallnya Ctrl C, Ctrl V, ini bagian small. Kita masukkan yang namanya font size. Font size-nya kita kasih 1 rem aja. 1 rem, kita save, kita lihat lagi. Oke, tulisannya masih ini ya. Masih bertabrakan nih. Gimana nih? Lanjutkan aja dulu ya. Kemudian kita masukkan grid. Statistik sudah bagian gridnya, dot grid, mengarah ke wrapper, mengarah ke div, bukan, enggak, grid aja, grid doang ya, grid doang, kurung K, kita kasih grid template kolom, pilih yang enggak, kita buat grid itu kan yang ini ya, yang gambar ini. Nah, ini namanya grid.
ketika ini kita kecilin dia akan menjadi kecil begini. Jadi kita akan buat dia turun aja menjadi 3. Kita kasih 45 karena kan kemarin 30 jadi berjajar samping ketiga dari 100%. Sekarang kita kasih 45%. 45%, jadi salah satunya akan ada yang turun. Kita save, kita kasih dulu, coba kita lihat lagi ya, kita lihat lagi. Nah, dia akan turun, selanjutnya kita akan atur yang namanya item mengarah ke image, gambar. Wah, salah, kurung kurawal, kita kasih kelebaran width 8% gambar itu yang mana nih? Kayaknya yang kecil ini deh, kurang paham. Sepertinya ya gambarnya deh. Oke, lanjut aja, nggak apa-apa, sama-sama masih belajar. Sebentar baterainya habis ini, kenapa ini? Oh, belum masuk. Oke, sudah masuk baterainya. Lanjut, kita bagian yang beda lagi, device yang berbeda lagi. Ctrl copy, kita keluar sini, Ctrl V. Sekarang yang ukuran device-nya itu, device monitornya itu 768. Kita save, kurung kurawal, buka. Sekarang bagian menu, buka kurung, ketinggiannya, kelebarannya 60%. Kita save. Ini bagian mana ya? Menu. Lanjut, kita atur yang namanya jumbotron atau hidron, tampilan dari website yang menjelaskan tentang informasi penting. Di sini dot header jumbotron. Font size-nya ya, kita ukur font size-nya 1,5 rem. Kita save, kita lihat yang jumbotron yang ini, bagian ini. Oke, sudah mulai bagus. Selanjutnya habis itu header jumbotron H5, header jumbotron H5, H4 dulu. Kalau kurung pasti font size lagi nih, karena itu cuma ada font size. Di situ font size nya kita kasih 2 rem, kemudian dikasih line height nya 2,2 rem, line height nya kita kasih 2,2 rem. Kita save, kita lihat. Nah, ini agak gede lagi. Selanjutnya yang H5,
kasih font size lagi, font size nya 0,8 rem. Kita save, kita lihat lagi. Nah, sudah mengecil nih, mengecil, kita kecilin. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ininya, kotaknya. Kita akan atur kotaknya button, kurung buka, kurung kerawang, kemudian kasih paddingnya 5px. Kita save, kita lihat. Nggak terlalu ada perubahan ya. Kemudian kita panggil lagi button yang XL, enter, kita kasih font size juga, font size nya 1,5 rem, lalu dikasih yang namanya padding 10px. Kita save, kita lihat dia munculnya sangat mengecil. Oke, sudah lumayan ya. Selanjutnya kita statistik. Oh, kita kasih pagar dulu nggak sih? Statistik mengarah ke dot wrapper, mengarah ke div, Statistik itu bagian mana sih? Kita lihat ya, statistik ini bagian yang ini. Coba kita atur ya, ini berantakan sekali. Kita kurung buka dulu, tutup dulu, kemudian kita isi text align, nya center, kita save, kita lihat. Oke, masih bertabrakan. Text align div p, kita copy aja biar cepat. Trophy mengarah ke P tulisannya. Kemudian kita masukkan font size nya 1,5 rem. Habis itu kita masukkan margin 0px dan padding 5px. Margin 0px dan padding juga sama 0px. Oke, kita lihat dulu. Masih belum ada perubahan ya, lanjut aja dulu. Statistik property V, statistik Ctrl C, trophy mengarah ke I, masukkan margin right 10px, margin right, margin right 10px. Kemudian masukkan yang namanya font size juga, coba 2.2 rem. Kita save, kita lihat malah membesar tulisannya. Kita kasih 1 aja, 1 rem bukan 1%. Kadang autonya emang gitu. Oke, dia sudah mengecil ya, lumayan ya, nggak bertumpuk. Kemudian
kita masuk ke statistik wrapper. Statistik dot wrapper div kemudian mengarah ke small, kita kasih font size lagi, memperkecil aja sini mas 1,5 rem, kita save, kemudian marginnya 0px 0 bukan O, 0px, kita save, kita lihat kenapa nih kok jadi gede nih tulisannya. Satu rem aja coba. Udah biarin ini gede-gede, kecil-kecil aja. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat lagi yang baru. Sebentar, kita copy dulu ininya, Ctrl C, di sini Ctrl V, ini kita kasih bagi nggak ada. Oke, create enter, langsung menuju grid template column. Grid template columns, pilih yang kolom, oh nah ya 100%, kemudian enter lagi, kita masukkan statistik juga sama sih ya, tapi kan semakin kecil semakin itu ukurannya. Menuju ke wrapper, paddingnya 10px, kemudian text directionnya column. Save, coba kita lihat, penasaran kan? Nah, jadi kolom ini kalau makin kecil ya. Lagi statistik mengarah ke dot wrapper, mengarah ke div, salah, mengarah ke div, awal, enter, display, flex, kemudian sudah, kemudian flex dulu, kita copy aja ya, Ctrl C, Ctrl V, mengarah lagi ke small, awal, enter, font size nya 1 rem 1,5 rem, enter, padding leftnya 10px, tab, kemudian lanjut displaynya juga flex, lanjut line item, center, justify content,
terakhir adalah padding right 10 px 20 px. Kita save. Kita lihat gimana kita bisain lagi ya, nggak bisa ya. Sebentar, ini malah tabrakan begini, nanti kita atur lagi dulu. Kemudian predict tentang saya, predict voice, dikasih auto kalau nggak salah, margin auto. Coba save. Nah, udah misah kan. Oke, sekarang kita atur yang bagian tentang diri saya. Tentang diri, bener nggak tentang diri? Tentang saya mengarah ke wrapper dan div seperti biasa. Wrapper dan div, kurang enter, flex direction lagi, column, kemudian width-nya, kelebarannya 100%. Kemudian tentang saya lagi, kita copy aja, Ctrl+C, Ctrl+V. Oh, lupa ada yang kelewat, nggak ke copy ininya, div, kemudian mengarah ke foto, arah ke foto. Fotonya itu place, pakai titik, width lebarnya 50%, padding buttonnya kasih 10 px. Kita save. Kita lihat bagian tentang saya itu yang ini. Nah, kalau bisa dikecilin lagi, bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Udah, ini kita copy, Ctrl+C, Ctrl+V, bagian image, enter. Kita kasih max width 100%. Kita save. Kita lihat gambarnya. Oke, kayak gitu, nggak ada banyak perubahan. Kita copy lagi, Ctrl+V. Div sekarang mengarah ke Dex, kurung kurawal, enter, kasih namanya width juga 70%. Kemudian kita kasih paddingnya 35, mungkin
35px. Lanjut, marginnya 10px. 10px, save. Kemudian bagian terakhir adalah yang sosial. Ini kita copy dulu, kita enter, mengarah ke sosial. Berawal, enter, masukkan margin auto, save. Kita lihat, nah ini sudah membesar kan. Oke, tinggal satu aja sih, ini yang ini, bagian yang ini masuknya ke grid kalau nggak salah nih. Free course grid, coba kita cek ya. Free course, mana free course? Nah ini nih, coba kita copy, Ctrl+C, masukin aja ya di 600, coba. Tapi ini terlalu jauh nih. Justify content, kita jadiin kolom aja nggak sih? Bisa kolom nggak? Kolom biar jadi menurun ke bawah gitu. Save dulu ya. Nggak bisa. Gimana agar cara kolom yang mirip sama kayak yang free course nggak sih? Mana ya, sebentar. Hampir sama yang free course, yang ada persenan yang mana ya? Mana ya? Nah ini coba kita copy aja ya ini. Ctrl+C, nggak usah pakai display flex. Save. Belum, ngaruh juga. Gimana ya?
reflex. Coba kita lihat sebelum ini pindah ini ya. Bagian free course. Generate item. Item detail. Save. Coba dikasih yang namanya display flex nggak sih? Buat lihat gitu bergerak nggak? Nggak berpengaruh. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.